selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Ya, semoga adik-adik semua yang ada di rumah saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Rabu Gembira. Karena itu, sebelum ibadah dimulai, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh kakakmu. Nah, adik-adik di rumah dengan sikap berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh terhimpun kembali pada sore yang indah ini Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami, Rabu Gembira, anak-anak sekolah minggu, jemaat GKST Immanuel Palu pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Berkatilah adik-adik semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, dan biarlah ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal dan pertengahan hingga pada akhirnya. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, setelah kita berdoa, sekarang ini kita akan memulaikan ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian, Hari Ini Kurasa Bahagia. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah dijemput untuk berdiri. Tuhan Yesus,
akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menghukum kami pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Mona. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik di rumah tentunya semangat ya. Pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini karena kita boleh dimampukan kembali untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik di rumah, pada saat ini cerita kita terambil di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10 dan Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Dan judul daripada cerita kita pada saat ini yaitu semak duri yang menyala-nyala. Dan adik-adik tentunya pembacaan kita pada saat ini nanti adik-adik baca di rumah. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita daripada firman Tuhan ini. Ya, adik-adik, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam sebuah semak yang menyala-nyala. Semak itu menyala tapi tidak terbakar. Tuhan berkata bahwa Musa berdiri di tanah yang kudus. Tuhan menyuruh Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa takut karena ia tidak pandai berbicara. Tuhan berkata bahwa dia akan menolongnya. Tuhan akan memberikan Musa apa yang harus dikatakannya. Nah, adik-adik, ketika Musa melihat semak-semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api, Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang karena untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu." Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika Tuhan melihat bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak. Dari itu katanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dan lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham dan Ishak dan Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya karena ia takut memandang Allah. Nah, adik-adik, mengapa Allah berbicara kepada Musa bahwa tempat itu kudus? Karena Allah tidak menyukai kebiasaan yang menyimpang atau perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Karena itu ia menyuruh Musa menanggalkan kasutnya dari kakinya, yaitu perbuatan dosa. Nah, adik-adik, sering kita melakukan hal yang demikian yang Tuhan tidak kehendaki, namun sering kita melawan kehendak Tuhan. Untuk itu pada saat ini mari saya ajak kita untuk boleh selalu dengar-dengaran apa yang harus Tuhan inginkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga dapat memakai kita walaupun kita dalam kelemahan, seperti pengakuan Musa kepadanya bahwa Musa tidak pandai berbicara, namun Tuhan mengatakan dia akan menolong melalui orang yang pandai berbicara. Dia akan memberkati lidah-lidah yang benar
untuk mengatakan kejujuran dan mengatasi segala perkara yang Tuhan kehendaki. Jadi adik-adik di rumah, Tuhan akan selalu menolong kita dalam setiap kesulitan kita, asalkan kita selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Dan kiranya kita akan selalu menuruti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jikalau kita pada saat ini merupakan anak-anak yang bandel, tidak suka dengar-dengaran kepada siapa saja, orang tua, kakak, ataupun adik-adik kita, mari mengajak kita pada saat ini supaya mulai hari ini kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan untuk boleh menjadi anak yang taat dan setia dan percaya, tidak ragu-ragu, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, yang hebat, yang memelihara kehidupan kita di waktu kita susah, senang, dan di dalam kesulitan apapun Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita. Dan sebagai nats renungan kita pada hari ini yaitu ayat hafalan Amsal 1 ayat Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Inilah yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini pada ibadah Rabu Gembira pada saat ini. Kiranya adik-adik sekalian akan selalu memelihara ayat-ayat ini dalam kehidupan kita, lakukan itu dengan setia kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa adik-adik di rumah akan terus diberkati oleh Tuhan dan kita semua mendapat berkat dari Tuhan. Kiranya inilah yang menjadi firman Tuhan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu, lagu persembahan kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah dan cinta kasih Tuhan yang boleh memberkati kami semua, sehingga kami boleh beribadah pada saat ini, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Mona. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan ini akan mendapat tempat di hati kami masing-masing dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Ibu Mona dalam tugas dan pekerjaannya.
berkati keluarganya, kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan Kakak Mona dan keluarga. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan. Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan tolong lengkapi ungkapan syukur mereka, dan kami percaya dalam ketambahan usia ini mereka senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat adik-adik yang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Tuhan tolong berkati, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Dan kami percaya bahwa jamahan kasih Tuhan yang senantiasa mereka rasakan, dan juga Tuhan, mereka akan memperoleh kesembuhan karena Tuhan mengasihi mereka. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami mau berdoa buat fakir miskin dan juga anak-anak yang terlantar. Tuhan tolong lindungi mereka, Tuhan tolong cukupkan mereka, Tuhan tolong jamah mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka merasakan bahwa jamahan kasih Tuhan senantiasa mereka alami dan rasakan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat orang tua yang senantiasa mendidik dan membesarkan anak-anak ataupun adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan lewat orang tua, anak-anak kami, adik-adik yang ada di rumah merasakan bahwa pengasihan Tuhan senantiasa mereka rasakan. Bapa di sorga, pada ibadah saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan akan dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu teristimewa bagi gereja kami, Jemaat Immanuel Palu. Ya Bapa di sorga, pada ibadah ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat kakak-kakak yang sudah mengambil bagian dalam tugas pelayanan ini. Tuhan tolong berkati kakak-kakak dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami, dari pusat sampai dengan ke pelosok daerah. Tuhan tolong urapi, berkati mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Ya Bapa di sorga, dalam ibadah saat ini kami akan berdoa secara bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah Rabu Gembira kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi menjadi bagian dalam kehidupan kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ibadah ini akan kita tutup dengan menyanyikan lagu Hati yang Berbeda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.